Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani, NIM A01210306. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan materi pertama dari materi kelompok kami, yaitu perubahan tata guna lahan. Adapun faktor penyebab tata guna lahan. Yang pertama, topografi dari jurnal perubahan penggunaan lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi di sekitar area Panam Kota Pekanbaru. Keadaan topografi di Kecamatan Tampan yaitu datar dengan kelerengan antara 0 sampai 8% dan ketinggian lokasi lebih kurang 20. Jenis tanahnya adalah brown forest soil. Kondisi tekstur tanahnya berupa lempung dengan tingkat kesuburan sedang. Sedangkan di daerah utara memiliki ketinggian antara 20 sampai 50 meter. Kondisi tanah yang berbukit, bergambut, dan sulitnya mendapatkan air tanah yang menyebabkan lambatnya perkembangan daerah tersebut. Kondisi topografi yang relatif datar pada daerah selatan menarik banyak investor dan developer sehingga menjadi orientasi perkembangan kota melalui pembangunan perumahan baik oleh pemerintah maupun swasta. Faktor yang kedua yaitu peningkatan jumlah penduduk berhubungan erat dengan perubahan penggunaan lahan. Menurut menyatakan bahwa dengan meningkatkan jumlah penduduk, rasio antara manusia dan lahan menjadi semakin besar. Sekalipun pemanfaatan setiap jengkal lahan sangat dipengaruhi taraf perkembangan kebudayaan suatu masyarakat. Faktor utamanya adalah migrasi penduduk area Panam menjadi salah satu kecamatan dengan perkembangan penduduk yang tinggi. Hal ini karena Panam menjadi pintu gerbang utama bagi penduduk yang bermigrasi dari arah selatan kota, baik dari daerah sekitarnya seperti Kabupaten Kampar, Prohul maupun dari Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Faktor yang ketiga yaitu nilai lahan secara definisi. Nilai lahan secara definisi diartikan sebagai kekuatan nilai dari lahan untuk dipertukarkan dengan barang lain, dapat didefinisikan sebagai harga atau diukur dalam satuan uang yang dikehendaki oleh penjual dan pembeli. Nilai lahan merupakan harga lahan yang diukur dalam satuan uang per meternya. Untuk area Panam, nilai lahan masih relatif terjangkau karena lokasinya yang berada di pinggiran kota Pekanbaru. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai lahan antara lainnya lokasi dan kondisi lahan. Lokasi lahan terhadap akses ke pusat kota, pusat pembelanjaan, rumah sakit, dan lain-lain yang memiliki jarak dekat, serta kondisi lahan seperti perbukitan, datar, rawa-rawa sangat mempengaruhi nilai suatu lahan. Rata-rata harga lahan di area Panam berkisar 700.000 sampai 1 juta. Sedangkan untuk kawasan kluster A yang merupakan kategori paling tinggi di pusat kota Pekanbaru mencapai 12,5 juta. Faktor yang keempat yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas erat dengan pembangunan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan dianggap salah satu faktor yang mendukung faktor ekonomi kota Pekanbaru. Menurut peraturan pemerintah, pembangunan akses jalan pembangunan akses jalan secara umum di kota Pekanbaru sudah di atas SPM yaitu 4,375, lebih kecil 1,5. Mayoritas jalan di kota Pekanbaru adalah jalan kota 80%. Adapun total panjang jalan nasional dan provinsi sekitar
110 km. Pengelolaan jalan kota adalah tanggung jawab Kota Pekanbaru, sedangkan jalan-jalan provinsi dan nasional adalah tanggung jawab Provinsi Riau dan pemerintah pusat, baik dari segi teknis maupun penganggaran peliharaannya. Faktor yang kelima yaitu sarana dan prasarana. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor pembangunan yang paling dibutuhkan karena pembangunan ekonomi dan pendidikan dengan pembangunan tergantung pada infrastruktur tersebut. Aspek sarana di area Panam meliputi sarana pendidikan, kesehatan, olahraga, seni, dan budaya. Sedangkan aspek prasarana meliputi pelayanan dan air bersih, pembangunan infrastruktur jalan, saluran drainase, persampahan, dan pertamanan, penerangan umum, sanitasi, pembangunan kelistrikan. Secara umum, kondisi sarana dan prasarana di area Panam dalam kondisi baik dan mengalami peningkatan. Ada faktor terakhir yaitu daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kebutuhan hidup manusia. Dari lingkungan dapat dinyatakan dalam ruas area yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia. Luas area untuk mendukung kehidupan manusia ini disebut jejak ekologi. Metode untuk menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah dengan pertimbangan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya lahan dan air bagi penduduk yang hidup di wilayah itu, seperti daerah aliran sungai dan pulau kecil. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kalbi Khairunisa dengan NIM A01211037 dengan nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari perubahan tata guna lahan, di mana perubahan tata guna lahan dilihat dari aspek hidrologi berpengaruh terhadap karakteristik penutupan lahan, sehingga akan mempengaruhi sistem tata air daerah aliran sungai. Fenomena ini ditunjukkan oleh karakteristik daerah aliran sungai yang dapat dikenali melalui produksi air, erosi, dan sedimen. Dari jurnal dampak perubahan penggunaan lahan terhadap respon hidrologis di daerah aliran sungai Asahan, yaitu terdapat perbedaan pola pada debit untuk masing-masing tahun penggunaan lahan. Penggunaan lahan tahun 1990 menunjukkan bahwa curah hujan yang tinggi relatif tidak berpengaruh terhadap debit yang dihasilkan. Hal ini ditunjukkan oleh penyebaran debit yang mendekati 50 mm pada kondisi curah hujan yang meningkat. Berbeda dengan penggunaan lahan dengan tahun 2002, di mana ada kecenderungan kenaikan debit seiring dengan kenaikan curah hujan, meskipun curah hujan 44,71 mm menghasilkan debit 41,2 mm pada bulan Januari. Dari hasil analisis debit dan simulasi SWOT, secara umum menunjukkan bahwa penggunaan lahan yang terbaik adalah pada penggunaan lahan tahun 2010, karena pada tahun itu memberikan respon hidrologi yang paling baik. Meskipun demikian, penggunaan lahan yang ada saat ini belum merupakan penggunaan lahan terbaik untuk memaksimalkan hasil air dan meminimalkan aliran permukaan yang terjadi di daerah aliran sungai Asahan. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di daerah aliran sungai Asahan sebagian besar berada di bagian tengah ke arah hilir daerah aliran sungai dan merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Dalam rentan waktu 20 tahun, luas hutan relatif tidak berubah
dan perubahan penggunaan lahan yang lebih dinamis terjadi pada area pertanian lahan kering, perkebunan, dan lahan basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa dari kelas Agribisnis C DNMA 01211038. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi permasalahan tata guna lahan. Pada permasalahan laju alih fungsi lahan yang tidak dapat dikendalikan lagi berkenaan dengan semakin sempitnya tata ruang yang dijadikan pemenuhan kebutuhan manusia. Pada daerah-daerah yang kritis, maka kebijakan yang ada harus dapat memberikan arahan pada tindakan-tindakan nyata yang tertuang dalam program-program seperti pemindahan penduduk diikuti dengan rehabilitasi. Maka yang harus dilakukan adalah melakukan perencanaan ulang terhadap pengembangan lahan dengan mempergunakan model-model dan dibatasi atau dihentikan. Selain itu, untuk pengembangan di berbagai sektor mengurangi kerusakan terhadap sistem parkir air. Rencana tata ruang yang pengembangannya harus melalui kesepakatan bersama rakyat. Adanya komitmen rasional mengenai pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk pengembangan sosial dan ekonomi. Dan harus adanya kriteria pengakomodasian dinamika pengembangan masyarakat. Jadi, memerlukan ketegasan terhadap yang disinergiskan dengan seluruh elemen terkait. Berbeda dengan sektor lainnya, pada sektor pertanian diperlukan perhatian yang lebih khusus karena berkaitan langsung dengan keseimbangan ekologi yang berdampak langsung pada sistem pertanian yang dijalankan. Solusi yang ditawarkan dapat berupa penguatan kembali kebijakan-kebijakan agrarian yang pro terhadap perlindungan lahan pertanian berupa pengawasan yang tegas terhadap semua aktivitas yang mengancam keberadaan lahan-lahan yang produktif di Indonesia agar tidak semakin berkurang. Selain itu, juga dibutuhkan upaya perbaikan kualitas lahan pertanian di Indonesia yang benar-benar serius untuk memperbaiki kualitas lahan yang telah banyak menurun kualitasnya. Terima kasih. Itulah tadi tentang solusi perubahan tata guna lahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.